Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Seperti biasa ya, hari Senin harinya kita Zoom meeting ya, VIP Zoom meeting di hari ini tanggal 5 September 2022. Oke, untuk bulan September jamnya saya ganti lagi jam 7 ya, karena sebenarnya bulan kemarin tuh eh, apa? Karena infonya mau ada buka tutup jalan gitu ya, jadi kita coba undur gitu karena siapa tahu lebih macet. Ternyata setelah buka tutup jalannya udah selesai, eh, malah makin macet. Ya, tapi nggak apa-apa, tetap bulan ini jam 7. Mudah-mudahan nggak ada perubahan lagi. Kan Oke, Pintar apa? gimana? Oke, kita mulai seperti biasa dari IHSG ya. Untuk IHSG, eh, sebenarnya ini ada pola ya, pola triangle, dan sebenarnya saya harapin itu turun ya. Turun ke sini, baru dia breakout. Tapi ternyata eh, apalah saya gitu ya, market selalu benar ya. Yang penting kita selalu punya plan ya. Jadi kalau turun planningnya apa, kalau naik planningnya apa gitu ya. Dan so far sih area resisten kuat itu di sini ya 7350. Kalau ini di breakout, nah ini menarik nih. Kalau ini di breakout itu bisa jadi target kenaikan selanjutnya di 7.580 atau 7.600, sekitar segitu ya. Terus kalau ditanya ini punya potensi breakout nggak? Kalau ngelihat dengan kenaikan hari ini ya, hari ini naik, volumenya juga meningkat, artinya harusnya sih ada potensi breakout ya. Jadi untuk sekarang Bapak Ibu jangan berpikir bahwa oh IHSG mau koreksi dulu, enggak ya, karena kayaknya kelihatannya sekarang itu mau naik ya. Mudah-mudahan sesuai plan ya, karena setelah beberapa kali ya kita di sini kita prediksi wah harusnya mau turun nih, mau turun, tapi ternyata balik lagi ya, naik lagi, dan aslinya memang net buy sih ya, net buy di saham-saham blue chip big bank terutama ya. Oke, seperti biasa kita mulai dari sektoral ya. Pembahasan kita mulai dari sektoral, indeks siklikal. Ya, indeks siklikal. Kok nggak muncul? Oke, indeks siklikal ya. Ini pola falling wedge di breakout, terus dia nggak kuat ya, nggak kuat lanjut. Artinya dia akan sideways di range garis merah sampai dengan garis yang ini, yang hitam. Ya, garis yang hitam. Nah, cuman kalau dilihat dari pola candle yang terakhir ya, candle ini candle bisa dibilang, kita bilang candle doji ya, meskipun sebenarnya ada body sedikit, tapi ya anggap aja nggak ada gitu. Candle doji. Nah, kalau ada satu candle lagi hijau dan candle keduanya lanjut hijau lagi, breakout high yang hari ini di 886, nah ini maka akan melanjutkan kenaikannya ya. Target naiknya sampai 908 ya. Itu untuk indeks siklikal. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di indeks siklikal ini sebenarnya saham kita lagi nggak terlalu banyak ya. Lagi nggak terlalu banyak. Yang pertama itu ada RALS ya. Kita masih punya modal 560 ya. Sekarang masih sideways ya. Kuncinya tuh dia kalau bertahan di atas 595 ya. Ini kemarin sempat breakout, terus besokannya beberapa hari kemudian turun, breakout lagi, hari ini turun lagi gitu. Kalau besok breakout lagi gitu, atau saya lebih besarin lagi time frame ya, atau mungkin bukan dibesarin ya. Tapi saya ganti nih. Janganlah, jangan ganti lah. Saya tambahin aja lah.
Ini sama sini. Nah, ini saya ganti warnanya warna merah. Ya, ya ini sideways yang berikutnya ini di range warna merah ya. Jadi di range 580 sampai 620. Ya ini sideways-nya, range sideways-nya untuk Urals. Nah, kalau dia bisa breakout 620 ya harusnya bisa sampai sini ya 715, cuman saya sih targetnya nggak muluk-muluk 700 aja ya. Area sini sih sebenarnya 695 sampai 715. Ini yang akan jadi target kenaikannya. Ya. So far sih masih bagus ya. So far masih bagus. Kita punya modal bawah pula kan 560 ya. Jadi masih oke. Terus kita masih ada auto ya, tapi karena auto ini nggak banyak yang lirik, jadi nggak terlalu fluktuatif ya pergerakan harganya. Sideways saja. Ya, jadi sementara masih kita hold. Terus ada IMAS juga ya. Kita masih ada IMAS yang masih kita hold juga. Ya, masih kita hold. Nah, ingat ya, garis kuning ini adalah garis downtrend line yang artinya kalau breakout garis kuning itu akan mulai uptrend ya. Dan ini tuh sebenarnya dia lagi sideways ya. Si IMAS tuh dia lagi udah sideways. Udah sideways di kotak sini ya. Dan ini cuman balik mencoba retest ya. Retest area resisten di sideways-nya. Kalau ini berhasil kuat di atas area sini, ya harusnya sih naik sih. Ya, saya cukup yakin dia bisa naik sampai 1100 sebenarnya. Ya, sampai 1100 sekitar sini. Ya, ini kotaknya saya ganti warna hijau. Nah, ini ya. Ini sideways. Ingat ya, makin besar sideways-nya, nanti pada saat dia lari makin kencang. Nah, ini kenapa larinya nggak kencang? Ya, berarti mungkin mau retest dulu, baru nanti naik lagi. Atau mungkin sideways-nya kurang lama. Gitu ya, dia masuk lagi ke sideways. Terus, kita masih ada bola. Ya, ini bola juga sideways. Nah, ini ya, sideways di range ini ya. Nah, ini udah agak rawan nih. Ada potensi bola bisa keluar dari range sideways-nya, terus turun lagi. Ya, tapi artinya apa? Artinya dia mau menguji support yang di sini ya. Berarti potensi pola yang akan terbentuk nanti bisa jadi double bottom. Gitu. Ya. Jadi saya kasih garis dulu, ada potensi dia sideways di range garis hijau ini. Dan mudah-mudahan nggak bingung ya. Karena garisnya cukup banyak. Atau yang ini saya hapus dulu deh. Ya. Ini sideways di sini. Ya, mudah-mudahan ini kuat. Kalau kuat, dia masih bisa naik lagi. Breakout 448, lanjut ke 580. Terus ada beberapa saham yang menarik, tapi sebelumnya kita bahas lanjut lagi ya. Ada Dharma ya. Dharma ini juga sideways ya. Sideways di range ini ya. Sideways di range ini. Nah, kalau dia berhasil keluar dari range sideways-nya, harusnya dia naik lagi. So far secara perusahaan masih oke. Oke, terus oke ya, kayaknya di cyclical kita punya itu aja. Nah, ada beberapa saham yang menurut saya menarik, ya, tapi masih dalam pantauan ya, masih dalam pantauan.
Yang pertama itu ada IPTV. Ada IPTV. Nah, sebenarnya waktu itu kita pernah masuk ya di rank sideways yang kuning ini, tapi pas breakdown kita cut loss ya. Dan ini mulai akan mencoba masuk lagi. Ya, jadi ini ada potensi bentuk pola yang namanya inverted head and shoulder. Kalau dia nanti naik sampai sini, terus turun lagi ke sini, dan dia lanjut naik ke atas. Gitu ya. Ada pola inverted head and shoulder. Nah, kenapa ini menarik? Karena kalau Bapak Ibu ingat, minggu lalu saya sempat bilang, harusnya grup MNC itu jalan. Ya. Dan kenyataannya minggu lalu, hari Selasa sampai Jumatnya memang jalan, ya, tapi BMTR-nya belum jalan. Ya. Nah, minggu ini mereka masih melanjutkan kenaikan ya. Ada BCAP, ada BABP ya. Nanti akan kita bahas di sektornya ya, pas ada sektornya. Jadi ini bisa menjadi pantauan. So far sih target maksimal kenaikan sementara di 141 untuk sekarang ya. Terus ada Capic juga, otomatis ya. Ada IPTV, ada Capic. Ya, ini juga sideways. Ini sideways-nya lebih kelihatan lagi. Ya. Jadi untuk sekarang sebenarnya saya lebih tertarik ini sih, Capic. Ya. Nah, kelihatan banget ya, sideways ya. Bridge berapa nih? High yang di sini 99, udah ini harusnya kencang ya, harusnya kencang. Terus kita coba cek MSKY. Ya, so far MSKY-nya belum terlalu kelihatan ya pergerakannya kayak gimana. Jadi kita abaikan dulu aja. Terus kita coba lihat PAN-R. Oke, PAN-R juga masih nggak kemana-mana. Oke, tadi ada rekom CBMF ya. Ini juga sideways ya. Kenapa sih tadi rekomnya 53 sampai 55? Karena dia sideways di rank sini. Nah, sebenarnya sih harapannya dia bisa breakout tadi ya. Cuman ternyata dia balik lagi. Tapi so far sih ini kalau kita lihat ya, volume transaksinya setiap kali dia naik itu besar. Tapi kalau dia candle merah kecil. Ya. Harusnya sih tanda-tanda ini dia mau bangkit. Ya. Tanda-tanda dia mau bangkit. Harusnya masih oke. Kita lanjut ke sektor berikutnya ya. IDX Health. Ya. Saham-saham healthcare, view-nya sebenarnya menurut saya masih sama kayak minggu-minggu sebelumnya ya. Belum muncul. Nah, view saya masih sama kayak minggu-minggu sebelumnya, masih belum terlalu kelihatan ya. Dia mau naik atau mau turun ya. Yang jelas ini sideways dulu nih. Ya, dia sideways dulu dan akhirnya ngaruh ke persahamannya ya. Yang biasa tuh KF ya. Kita coba cek. Nah, KF ini kan ini ada satu candle panjang ya. Biasanya ini jadi patokan area sideways dan ternyata pas dia masuk ke dalam garis biru ini naik cuma sampai sini turun lagi ya. Jadi ini masih sideways sebenarnya. Cuman kalau saya besarin rank sideways-nya sekarang jadi ke sini ya. Tetap di yang biru tapi makin besar. Gitu. Jadi kalau ditanya sekarang gimana KF? Ya belum menarik sih. Ya belum menarik. Masih sideways dan kemungkinan sideways-nya akan cukup agak lama ya.
Tapi yang jelas pantau aja untuk KF ya. Kalau ada informasi mengenai red issue terutama ya, karena memang dia ada rencana mau red issue yang nggak tahu kapannya gitu ya. Itu harusnya akan mulai digerakin. Sama kayak waskita ya. Kenapa hari Jumat tuh kemarin kita tambah barang lagi di konstruksi? Karena bulan ini waskita tanggal 26 RUPS ya. Bulan 6 tanggal 26 RUPS, Adi juga infonya Oktober mulai red isunya Adi ya. RUPS-nya saya belum terlalu ngikutin berita yang Adi gitu. Ya, yang Adinya belum terlalu. Tapi rata-rata eh, harusnya sih di bulan ini RUPS ya. Jadi harusnya bulan ini tuh konstruksi ikutan gerak. Kenapa? Karena kalau nggak dinaikin ya jadi kurang menarik gitu ya. Orang nggak ngelirik tuh konstruksi gitu. Karena ngeliriknya sekarang ke batu bara semua ya. Makanya harus dinaikin. Kalau memang mau ngelirik, atau dilirik sama orang gitu maksudnya. Ya, jadi untuk saham-saham health ya kita abaikan dulu aja ya, karena memang kalau saya cek belum ada yang cukup menarik gitu. Ya, jadi kita lanjut ke IDX Finance. Ya, ya IDX Finance. Sebenarnya ini agak sedikit meleset ya, karena saya harapin itu turun sampai sini, ya, sampai sini di 1446, tapi ternyata dia turun cuma sampai sini, ya. Dan ini harusnya dia bisa breakout sih. Harusnya dia bisa breakout kalau memang polanya ini mau jadi. Tapi kalau polanya memang nggak mau jadi, ya kena sini turun lagi gitu, ya, set terus lagi. Nah, kita lihat apakah dia akan breakout atau enggak. Kalau ngeliatin dari si MACD-nya harusnya sih bisa breakout ya. Dari weekly chart-nya pun cukup menarik, harusnya bisa breakout. Ya, pada saat dia breakout, kita coba cek saham-saham blue chip aja. BBCA, ya, nih BBCA. Nah, sayangnya untuk BBCA ini memang dia udah ngetes beberapa kali ya nih area tertingginya. Nah, jadi kalau besok candle-nya udah mulai merah-merah, nah itu udah waspada deh, ya. Besok candle-nya tetap harus hijau dan malah harus lebih besar. Mungkin harus naik sampai sekitar 8.400 minimal ya, supaya ini ada teknikal yang disebut dengan racing wedge itu bisa dipatahkan gitu ya. Ini tuh ada teknikal disebut dengan racing wedge. Nah, sorry sebentar. Kita turun time frame-nya dulu deh. Ya. Oh sorry, ini bukan racing wedge, ini flag ya. Sebenarnya kalau model gini kita sebut dengan bearish flag. Ya, artinya pada saat dia keluar dari garis biru, ya ini udah mulai reversal bearish. Ya. Jadi harus hati-hati nih untuk BBCA. Ya, untuk BBCA harus hati-hati. Ya silakan kalau memang yang suka BCA ya, yang mau ngambil resiko di BCA ya silakan. Kalau saya sih nggak berani rekomend. Terserah. Berikutnya BBRI. Nah, kalau BBRI dibanding BCA, BBRI lebih oke. Kenapa? Karena di sini dia baru breakout ya. Nah, dia baru breakout, hari ini volumenya juga naik, lumayan tinggi. Nah, tapi sama kayak BCA ya. Mungkin masuk area sini atau bahkan kena di yang titik tertingginya ya, di sini sampai yang di sini. Nah, itu harusnya udah sampai peak dan harusnya koreksi. Gitu ya. Cuman ya itu analisa aja gitu kan. Pada saat kenyataannya ya kita lihat aja nanti gimana gitu. Ya karena nggak ada yang tahu, balik lagi.
Nggak ada yang tahu market akan kemana, sama apa yang mau dinaikin. Ya, itu BBRI. Gimana dengan Mandiri? Ya, Mandiri ternyata kuat ya di atas garis hijau. Sekarang tinggal kita lihat target berikutnya itu di 9.075. Ya, kalau ini dia bisa breakout, ya lanjut naik. Ya, tapi kalau enggak, mungkin akan sideways dulu ya. Nah, target naiknya itu maksimal sampai 10.250 ya. Sampai sini. Nah, kurang lebih di situ. Minimal targetnya sampai sini. 9.600. Oke, itu untuk Mandiri. Gimana dengan BBNI? Ya, BBNI breakout ini ya, dan lanjut naik. Nah, harusnya sih besok naik lagi. Targetnya di sini sampai dengan di sini ya. Targetnya ada jauh, tapi kalau saya sempitin ya saya lebih pilih yang di sini targetnya. Gitu. Ya. Ya jadi dibanding BCA, BBRI, BBNI lebih menarik ya. Kalau Mandiri juga agak kurang menarik. Paling menarik BBNI sih memang ya, karena belum naik terlalu tinggi kayak BBRI. Nah, di sektor finance ini ada beberapa lagi yang menarik ya. BBTN. Nah, hari ini baru breakout ya, baru breakout. Nah, rencana besok kita akan masuk ini ya. Targetnya kemana? Targetnya ke sini, gitu ya. 17.05. Atau kalau mau yang fast trading atau scalping ya maksimal di sini 16.25 gitu. Ya, BBTN menarik. Terus tadi kita udah masuk agro ya, tapi bridge-nya belum. Kenapa masuk agro? Karena saya lihat tadi itu candle-nya udah kemarin tuh candle-nya udah doji ya. Jadi saya rasa harusnya hari ini bisa bertahan sih di atas 685. Ya. Dan ini sideways sih, sideways kecil nih ya di sini ya. Ini kalau saya kasih gambar tuh. Ya, sideways di rank sini nih. 695 sampai 725 gitu. Jadi kalau bisa keluar dari 725 dia lanjut naik lagi sampai 785. Ya, kenapa bridge-nya enggak? Karena bridge-nya belum terlalu kelihatan. Ya, belum terlalu kelihatan. Kelihatannya polanya ini aja yang udah kita buat jauh-jauh hari. Eh, ya, mungkin kalau turun sampai 14.50 sampai 14.15 ini baru benar. Ya, kita akan coba pantau terus apakah bisa turun sampai situ. Berikutnya kita ada BABP ya. Hari ini juga bergerak cukup lumayan ya. Di sini ada satu candle besar, volume cukup lumayan. Sempat di breakout tapi balik lagi. Nah, ini udah hari kedua ya. Hari kedua naik setelah dari candle ini dan volumenya pun meningkat. Harusnya sih besok jalan lagi. Harusnya ya kita akan pantau. Ya. Minimal naik sementara sampai 168. Ya, minimal naik. Terus yang menarik lagi ada BDMN. Ya ini minggu lalu udah kita bahas ya. Ini kalau dia kuat di atas 2650 ya ini harusnya trennya masih naik. Dan hari ini sih cukup lumayan ya. Cukup lumayan dia cukup kuat gitu. Volume transaksi juga agak sedikit naik ya. Meskipun masih biasa aja sih. Ya, tapi ini akan jadi pantauan kita ya atau rekomendasi kita juga nantinya. Berikutnya ada CMB Niaga. Ya, ini polanya ini ya, ascending triangle. Ini mirip banget
sama saham Pegas yang waktu itu kita punya ya. Nah, tinggal nunggu breakout 1170 dan kuat di atas 1170. Nah, ini udah menarik ya. Targetnya akan cukup lumayan ya. Targetnya akan cukup lumayan di sekitar 2000. Itu harusnya target harga saham tertingginya BNGA, CMB Niaga. Terus kita masih ada PNBS, tapi agak-agak mulai rawan ya PNBS ya. Agak-agak mulai rawan. Ini kalau besok merah lagi, kita akan cut loss dulu ya. Karena ini tren naiknya jadi batal atau gagal. Ya, ini akan jadi tren sideways lagi gitu ya. Sideways-nya harusnya sih sampai sini 69 gitu. Cuman dibandingin kita nungguin sideways, ya mendingan kita coba alokasiin yang lebih bagus ya. Saham-saham yang lebih bagus. Nah, berikutnya ada Becap. Becap ini rank sideways yang pertama ya, yang biru udah keluar hari ini, volume juga naik. Sideways berikutnya sampai sini ya 159. Jadi kalau besok bisa break 159, targetnya 196 sampai 228 gitu ya. Ini menarik. Ini menarik. Harusnya sih besok bisa di breakout sih, satu candle lagi gitu ya. Dan harusnya sudah patah downtrendnya. Jadi udah mulai mau ngarah ke sideways atau reversal naik gitu ya. Jadi ini udah mulai menarik nih untuk di koleksi atau misalnya bagi yang mau averaging down, ya waktunya di sini. Nanti pada saat merah ya, pada saat merah. Kalau besok mau averaging down pas breakout ya boleh, tapi jangan terlalu banyak. Nanti pas merah baru lebih banyak. Oke, tadi saya ada rekomen ADMF ya. Kenapa ada rekomen ADMF? Nah, ini kan gambar yang udah kita gambar dari eh, minggu lalu atau 2 minggu yang lalu gitu saya lupa. Ya, ya ini ya. Harusnya besok dia balik arah. Ya, apalagi kalau saham-saham perbankannya ikutan naik, ya harusnya balik arah. Terus kita ada MCOR juga, tapi MCOR emang kali ini, bukan kali ini ya. Eh, ya udah sekian lama dia bergerak cukup nyebelin ya. Jadi naik turunnya tuh cuma sedikit banget ininya, spare-nya gitu ya. Tapi biasanya dia kalau udah gerak tuh geraknya cukup lumayan. Ya jadi jangan jangan ya ditunggu aja lah waktunya. Pasti kan ada semua itu ada waktunya ya. Ada gilirannya gitu. Terus ada trim. Ya, ini trim yang udah kita gambar juga. Potensi polanya adalah inverted head and shoulder. Eh, naiknya nggak nyampe sini ya, tapi cuma nyampe sini ya. Mudah-mudahan dia turun dulu sampai 288 sampai antara 288 sampai dengan 300 baru dia bisa naik lagi. Ya, nah pada saat turun ini kita akan masuk lagi. Karena pas di sini kita kena trailing stop ya atau kena stop loss, ternyata besokannya mantul dan berikutnya langsung jalan. Ya, jadi eh, kita agak miss sih ini untuk trim ya. Terus terang kita agak miss untuk trim. Tapi ya it's okay lah. Toh udah cuan banyak ya dari yang lain ya, terutama ABMM. Minggu ini profitnya lumayan. Dan masih terbang lagi. Eh, nah, kalau Bapak Ibu ingat, ya minggu lalu saya bilang ada saham asuransi itu bakalan gerak. Ya. Nah, yang
saya masih belum berani ambil tuh AHAP. Ya, memang saya pantau ini, ya, tapi saya belum berani ambil karena saya perkiraan ambil tuh di sini. Ternyata turun cuman sampai 114. Oh sorry, 116 malah. Ya. Nggak nyampe sini. Terus dia malah naik lagi sekarang. Dan asuransi yang lain itu ikutan naik. Ya, saya nggak tahu kenapa, tapi ini ikutan naik nih. Ada ASBI. Ya, sayangnya nggak liquid juga gitu ya. Terus ada ASJT. Ya, ikutan naik semua. Semua asuransi entah kenapa ikutan naik. Ya, asuransi. Nah, ASMI ini ya. ASMI itu apa namanya? Repo. Jadi kita nggak lirik ya. Coba lihat Jemas. Oh, Jemas ya enggak. Nah, nggak tahu nih Jemas bakalan ikutan naik atau enggak. Yang jelas yang asuransi-asuransi yang tadi itu naiknya cukup lumayan. Dan yang saya sempat sounding minggu lalu itu adalah AHAP ya. Memang sih sampai sekarang saya belum berani masuk sih ini ya, belum berani rekomen, tapi punya prospek gitu aja. Ya, silakan bagi yang lebih berani gitu ya. Silakan bagi yang lebih berani, silakan masuk. Monggo. Yang jelas saya udah kasih tahu. Terus eh, di sektor finance ini coba saya cek dulu. Ya, paling itu aja dulu ya. Nggak ada lagi ternyata yang cukup menarik menurut saya. The next, infrastruktur. Ya, lagi-lagi infrastruktur menunjukkan bahwa garis merah ini yaitu merupakan garis support yang sangat-sangat kuat. Sentuh, balik, candle hammer, dia lanjut naik. Ya, candle hammer dia lanjut naik. Nah, cuman beberapa hari ini udah mulai sideways. Kenapa nih mulai sideways? Ya wajar karena telekomunikasinya itu udah eh, nggak terlalu greget ya, udah nggak terlalu greget. Cuman ini isat ya, kalau kita lihat isat ini udah mulai agak menarik. Satu candle hijau lagi, ini menarik ya. Pola yang terbentuk itu garis hijau ini dengan garis hitam ini ya, ascending triangle. Ya. Jadi otomatis target kenaikannya cukup lumayan ya. Di ini di 74 dan di sini itu di 5.150. Ya nggak 5.100 deh. Atau 52 lah ya. 52 berarti target selisihnya 2.200 ya. Berarti targetnya 9.600. Ya, tapi nunggu satu candle hijau. Ya, terus gimana dengan XL yang kita masih hold? XL so far masih sesuai ini ya, sesuai plan ya. Nah, kalau dia bisa kuat di atas 2.800 baru lebih menarik dan kita akan tambah barang di sana. Ya, secara garis besar polanya adalah cup and handle ya, atau bisa kita bilang ascending triangle. Oke, itu ISAT dan berikutnya ada sorry ini itu XCL ya. Berikutnya ada Friend. Nah, Friend so far lagi buat channeling ya, channeling up gitu. Dan ini tuh kalau Bapak Ibu cek cara bandarmologi ini masih ada akumulasi. Ya, masih ada akumulasi. So yang punya boleh di hold, yang belum punya ya silakan cari titik entry ya. Karena kita entry-nya tuh udah di area sini. Ya 9394-an waktu itu. Oke, so far friend masih oke ya. Terus eh, di sektor ini kita masih ada Sen.
ya kan udah mulai sideways. Jadi uptrendnya apa downtrendnya tuh udahan harusnya, dan ini sekarang lagi sideways. Jadi ada beberapa yang dari downtrend langsung naik terus sideways dulu gitu ya, atau dari downtrend sideways dulu baru dia naik gitu. Jadi ada beberapa tipe gitu ya buat dari perubahan dari tren turun jadi tren naik. Oke, nah kebetulan di saham apa di sektor ini kita kebanyakan sekarang tuh ada di saham-saham konstruksi ya, ada Waskita. Oh, internetnya agak lemot nih kayaknya. Coba sebentar.